warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah sampai subuh kini kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumah Allah untuk menjadi tamu Allah. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengunjungi rumah Allah berarti itu adalah tamu Allah, dan tak ada hak yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah memuliakan yang datang ke rumah itu. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kini kita telah berada di tanggal 7 bulan Rabiul Awal. 7 bulan Rabiul Awal. Tentu dulu ketika masuk bulan Rabiul Awal, langsung awak diingatkan dengan sebuah kisah atau sebuah peristiwa besar yang terjadi ketika itu, yaitu di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke permukaan bumi. Yang kita sebut dengan peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain kesiko tapi tidak sama ya. Nah, jadi masing-masing masjid, musala, perkantoran, masjid, majlis taklim, selalu itu banyak merayakan hari raya, hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunanya dilaksanakan itu sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad, untuk mengenang balik peristiwa-peristiwa atau sejarah Nabi Muhammad dilahirkan. Bahkan kita baca sampai Nabi Muhammad itu ganda, sampai Nabi Muhammad itu dewasa, sampai diangkat beliau sebagai Nabi dan Rasul. Itu gunanya kita sabut-sabut, kita ulang-ulang sejarah itu, bahas memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada generasi-generasi muda awak. Sebablah banyak kini Bapak Ibu yang seharusnya Nabi Muhammad dijadikan sebagai idola dalam kehidupan awak, tapi pada kenyataannya dan muda-muda kini anak-anak awak kini cucu-cucu awak kini justru mereka mengidolakan, bukan mengidolakan Nabi Muhammad. Yang diidolakan siapa? Artis, pemain bola dan sebagainya. Bapak Ibu, pengaruhnya dalam kehidupan awak, ketika seseorang mengidolakan sesuatu, dia akan meniru, dia akan mencontoh. Padahal contoh yang terbaik itu dalam kehidupan awak manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh tauladan, qudwah, sebagai ikutan yang baik. Tidak ada yang lain yang patut kita contoh. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan
ya momentum Maulid Nabi ko untuk tahun kini ko batu-batu bisa mengantarkan awak kepada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Rasulullah, menjadikan beliau sebagai uswah, menjadi tauladan dalam kehidupan awak sehari-hari. Amin ya rabbal. Nah, kini Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan kita di minggu yang lalu, yaitu masih dalam bab takwa. Di minggu yang lalu lah kita bahas tentang sebab-sebab takwa itu. Perbuatan sikap yang harus kita lakukan supaya ketakwaan itu ada dalam diri awak. Nah, paling tidak ada 3 hal yang harus kita ingat tadi. Nah, sekedar kita mengulangi. Yang pertama, manusia itu harus selalu merasa hina di hadapan Allah, merasa kurang, merasa lemahlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memanglah Allah yang maha kuasa. Hanya Allah lah yang maha memberikan segala-galanya. Allah lah yang mencukupi kebutuhan awak. Allah lah yang memberikan berbagai macam bentuk nikmat dalam kehidupan awak. Tidak ada sampai kita bergantung kecuali kepada Allah. Tidak ada sampai kita meminta. Tidak ada sampai awak mengadu, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu, hendaklah kita selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang telah diberikan Allah kepada awak dalam segala hal. Nikmat yang diberikan oleh Allah, ingin awak itu tadi, itulah yang akan mengantarkan awak kepada ketakwaan. Tapi kalau kita lupa dengan zat yang memberikan segala-galanya untuk awak, sekecil apapun itu yang kita dapatkan dari permukaan bumi ke Bapak Ibu, itu adalah pemberian Allah. Itu Allah disebabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satu pun yang akan kita dapatkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat awak dengan itu. Sehingga dengan ingat dengan itu akan melahirkan rasa syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah akan menambah-nambah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau syukuri nikmat Allah itu Allah akan tambah. Tapi kalau kufur awak terhadap nikmat Allah, inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Allah ingatkan sesungguhnya azabku sangat sangat pedih. Yang ketiga Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mengingat bahwa kehidupan kita akan berakhir dari dunia, mengingat mati. Ingat, nak hidup tadi walaupun awak merasa muda, merasa sehat, baru tak ada sakit-sakit, jangan menganggap kematian itu jauh dari kehidupan awak. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, yang paling dakik dalam kehidupan manusia itu telah mati. Sehingga ketika dia datang itu tak bisa ditunda, tak bisa ditunda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal itu kawan, tak bisa dipalambik, tak bisa perlu dipecapik. Dipalambik tunggu dulu malaikat maut, tak bisa. Tunggu dulu anak dan pulang, tunggu dulu segala macam lah dan awak, tak bisa. Baik itu juga ketika awak putus asa, sulit pada hidup segala macam lah penyesalan dalam diri awak. Sehingga kita minta dahulu mati, ada bisa. Itulah yang namanya kematian. Ingat awak, dengan kematian itu datang yang tak bisa dipalambik, tak bisa dipecapik, dan kita tak tahu bila datangnya, maka ketakwaanlah bekal yang sebaik-baiknya dalam kehidupan awak, sehingga kita betul-betul mendapatkan husnul khatimah. Nah, itu kesimpulan kaji kita di minggu yang lalu. Nah, kini kita sambung apa ya? Wa amma tamratuha fasa'adatud darain. Dan adapun buah dari ketakwaan itu, yang tadi itu 3 hal yang tadi itu usaha yang harus kita siapkan, yang harus kita lakukan. Jadi bentuknya setiap usaha kau ada hasil. Setiap yang ditanam ada buahnya. Dan buah dari ketakwaan itu fasa'adatud darain, yaitu kebahagiaan di 2 negeri. 2 negeri itu surga, dunia dan
akhirat. Akan kita dapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, bahawa bentuknya amma fi dunia, adapun di dunia, fartifa'ul qadri wa jamalus sayti, orang yang bertakwa itu mereka akan terangkat derajatnya, harum namanya, wa dzikri wa iktisabul mawaddati minan nas, terangkat derajat, kemudian harum namanya dan sebutan dan memperoleh kasih sayang di antara manusia. Itu yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Harum namanya, diangkat derajatnya dan mendapatkan kasih sayang terhadap manusia-manusia yang lain. Kemudian li'anna sahibat taqwa, karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu yu'azzimuhul asagir, karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka akan dibesarkan oleh orang-orang kecil, akan dibesarkan oleh orang-orang kecil, wa yuhabuhul akabir, dan akan disegani oleh orang-orang besar. Wa yurahu kullu aqilin annahu al-aula bil birri wal ihsan, karena sesungguhnya orang-orang yang berakal melihat mereka akan orang-orang yang bertakwa itu lebih cocok dengan kebaikan dan berbuat baik. Jadi orang-orang yang bertakwa itu Bapak Ibu dilihat dari sisi ketakwaannya. Makanya itu yang menjadikan mereka itu dimuliakan di sisi Allah, dimuliakan di sisi manusia. Lebih cocok bagi mereka itu dengan kebaikan dan berbuat baik. Jadi takwa itu tidak cukup di lisan saja, nampak dalam kehidupan kebaikannya, nampak dalam kehidupannya, ketakwaannya itu dalam kesehariannya. Tidak cukup dah, yo dari bertakwa, yo. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup dari segi pengakuan saja. Bahkan mohon maaf, bukti ketakwaan awak itu tidak cukup dari hanya sekedar awak melaksanakan sholat, awak rajin bersedekah, tidak cukup sampai di situ. Tapi lebih daripada itu, orang-orang yang bertakwa itu dia senantiasa mempunyai akhlak yang baik, mempunyai budi pekerti yang baik, bukan hanya meraih atau mengejar cinta dari Allah, tapi mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bisa diterima oleh orang banyak, akhlak yang baik, sehingga mereka bisa diterima oleh orang banyak dan disenangi oleh banyak orang. Itu orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau hanya rajin sholat saja, tapi berhubungan dengan manusia yang lain dan elok, tidak bisa dikatakan takwa. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, itu di dunia. Kemudian wa amma fil akhirah, dan adapun di akhirat, fannajatu minan nar, di akhirat nanti yaitu mereka selamat dari api neraka, wal fawzi bidukhulil jannah, dan keberuntunganlah bagi mereka itu dengan dimasukkannya mereka ke dalam surga. Jadi memang tidak ada balasan bagi orang yang bertakwa kecuali surga. Wa kafal muttaqina syarafan annallahu yaqulu fihim. Telah Allah cukupi, telah tercukupi kemuliaan orang-orang yang bertakwa itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman fihim, mengenai mereka itu, kata Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang bertakwa itu Allah itu akan selalu menyamai kehidupannya, Allah itu akan selalu mengiringi kehidupannya. Orang yang bertakwa pun model itu pula, dia merasakan Allah itu selalu mendampingi kehidupannya, Allah selalu mengiringi kehidupannya, Allah selalu mengawasi kehidupannya, sehingga betul-betul terjaga sikap, perbuatan, ucapan. Tapi kalau lupa,
Zat yang maha memperhatikan, zat yang maha melihat, zat yang maha selalu mendampingi awak. Lupa awak keberadaan beliau, lupa awak dengan kehadiran Allah dalam kehidupan awak. Maka di situlah nafsu syaitan akan menguasai awak, yang pada akhirnya menjerumuskan kehidupan awak. Lisan susah dikendalikan, perbuatan susah dikontrol, langkah kaki awak susah diatur, sehingga cenderunglah ini untuk hanya memperturutkan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu yang mengendalikan kehidupan awak, lisanku Bapak Ibu nyo semarang payi saja, kamanan kalasuan saja, kamanan kasandang hatinya ketika itu saja. Tak tentu dinyo orang kata seguang, tak tentu dinyo orang akan terzalimi dengan lisan. Tangan pun model itu, kaki pun melangkah model itu, tak tentu kama melangkah. Yang penting melenggang itu dia model itu saja. Tak tahu tujuan kemanan, elok namanan buruk, namanan harus dituruti dulu, namanan harus ditinggalkan. Itu kalau hawa nafsu. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang selalu memperhatikan orang. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, itulah buah dari ketakwaan. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di antaranya yang lain beberapa keutamaan dengan takwa itu Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Talaq ayat dan keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dari ayat itu Bapak Ibu, Allah berikan kejaminan kepada kita orang-orang yang bertakwa, di mana Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan dari seluruh urusan mereka itu dalam keadaan mudah. Allah mudahkan urusan. Tidak ada yang sulit. Paling tidak Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu artinya dah sampai dah. Kalau sampai hati awak sakitin masalah ni, mengadu atau sampai orang yang bertakwa itu yakin, ya, yakinnya dengan kalimat inna ma'al usri yusra. Kita baca dalam surah Al-Isra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali diulang-ulang oleh Allah dalam satu surat yang sangat pendek. Surat yang pendek itu beriring-iringan dalam satu ayat. Yakinnya dengan itu. Misalkan alhamdulillah dapat rezeki kini, ya dah, dapat rezeki kini, tapi lah dihitung-hitung untuk sehari 2 hari ke. Kalau orang yang bertakwa yakin, alhamdulillah ada untuk sehari itu 2 hari. Tapi kalau mereka yang jauh dari ketakwaan itu dalam dirinya, itu hari besok itu hari Rabu untuk pekan ketiga di mana kali gua rezeki di gua kamar aja meeting ke sampai itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi Allah akan mudahkan urusan kita. Jangan selalu membayangkan, kadang gitu Bapak Ibu, yang memang kehidupan dan awak itu Bapak Ibu tidak akan luput dari yang namanya masalah. Tapi yang namanya masalah itu terkadang kita sendiri yang mengadang-adangkan, sehingga sulit awak untuk menyelesaikan seluruh urusan. Ya kadang ditanya orang, pas sobo ada kawan-kawan contohnya untuk nak apa kabar lo? Alhamdulillah. Kalian mana-mana saya ada kawan. Ada kawan. Ada banyaknya masalah begini. Celilah bulan ketiga anak selesai
tamek ci, nanti ke masuk kuliah, nanti ke membayar semester, selalu macam. Bagi masalah do kecilnya. Tapi masalah tu bila nyonya cek pulang katibun. Tapi kini ni orang berarti awak yang mengadang-adangkan masalah. Padahal Allah bisa jadi menjanjikan lahadu Allah sadiwan, lahadu Allah jadikan jalan keluar. Kalau nak kini apa masalahnya? Lahadu datang dulu, makan dulu, ikut segala macam. Awak yang selalu memanggil masalah itu ada dalam diri awak. Orang yang bertakwa, itu jauh dari itu. Kalaupun terfikirkan apa untuk masa yang akan datang tu, hanya berserah diri kepada Allah, melakukan usaha untuk perjalanan itu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah memberikan kemudahan dari segala urusan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian dalam surat At-Talaq di ayat yang kedua dan ayat ketiga pun Allah sampaikan di ayat sebelumnya. Ulang-ulang disampaikan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Akan cari mana Allah sampaikan. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu kuncinya. Allah akan berikan kepada mereka itu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang tak disangka-sangka doh. Kalau awak rajin sujud, rajin berserah diri kepada Allah, sekalipun terbayang itu yang akan kita hadapi minggu yang akan datang, itu yang akan kita hadapi bulan yang akan datang, tapi awak berserah diri kepada Allah, bukan larut dengan kesusahan yang kita bayangkan, masalah itu bukan yang kita rangkul, tapi berserah diri awak kepada Allah, ikhtiar awak tarik. Kita jaga ibadah awak, kita tunaikan kewajiban awak kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari sesuatu yang tak kira-kira. Tak kita kira-kira dah. Tak disangka-sangka. Barangkali mungkin ada kita yang mengalami itu. Dan awak targetkan apa dapat bulan bisu tu dan pengeluaran awak sawah li ke pulang lu dan awak kira-kira dah pulang sawah ada dulu rezeki yang datang sehingga dan hasil sawah kau dah terpakai jadi dulu. Kadang kita kurang menyadari dengan yang itu. Kenapa Allah datang dari itu adalah buah dari ketakwaan awak, buah dari sujud awak, buah dari salat awak, buah dari bacaan Quran awak, buah dari sedekah awak. Kadang mohon maaf Bapak Ibu, awak acuk meminta imbalan atau ingin mendapatkan balasan yang nampak selesai, yang instan selesai. Tapi Allah nak model itu. Ya, Allah tu memberikan sesuatu kepada kita manusia di waktu yang tepat. Tapi yang namanya kita manusia ingin mendapatkan sesuatu itu yo segera sendak dulu. Capek sendak dulu. Itu sifat kita manusia. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala sampaikan pula tentang orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima kebaikan itu dari orang-orang yang bertakwa. Jadi banyak orang yang baik Bapak Ibu. Ada mohon maaf, ada orang-orang yang bukan orang Islam. Dia baik, dia dermawan, rajin membantu orang. Kebaikan yang mereka berikan itu hampa. Ada nilai di sisi Allah. Tapi kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa sekecil apapun itu tidak akan luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kebaikan yang kita kerjakan itu dilandasi dengan
nilai ketakwaan. Kalau kebaikan yang dilandasi dengan nilai ketakwaan itu cirinya. Apakah setiap kebaikan itu dilandasi dengan nilai ketakwaan? Tentu lain. Cirinya pertama, kebaikan itu dilakukan dengan niat yang ikhlas. Tidak ada tujuan, tidak ada harapan yang lain kecuali hanya untuk ia bertahun fadlan minallahi wa ridwana, untuk mendapatkan karunia dan keridaan dari Allah. Itu saja. Tidak ada yang lain, tidak ada tujuan yang lain. Tapi kalau masih menggantungkan harapan dari amalan yang kita lakukan itu, yang harapan itu adalah masalah duniawi, itu ya awak namanya dalam beribadah. Lakukan itu, datang waktu musola, datang waktu senyap, datang ke situ, tujuannya apa? Supaya orang kagum kawat, supaya orang memuji awak. Itu tidak boleh. Kalaupun kita mendapatkan balasan, ya sekedar itu saja. Ya, rajin awak bersedekah, rajin awak membagi, rajin awak selalu. Misal kamu itu yang di dalam hati awak tertuju supaya orang sagan kawak, ya sekedar sagan orang kawak saja. Nanti di akhirat tanganmu awak mencari itu dari rekaman amalan awak. Dicoret merah di malaikat. Yulai solat lagi dicoret merah. Yulai bersedekah lagi dicoret. Baru dicoret. Karena amalan yang dilakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena manusia yang lain. Niat saja. Dan niat orang itu dia tidak usah urus. Dan niat orang itu biasa lah. Ya. Pernah niat awak dan begitu jago. Niat orang itu biasa. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Terakhir, orang-orang yang bertakwa itu mereka kelak akan menjadi penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad." Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu, di sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kekal berarti orang yang bertakwa itu di dalam surga. Kemudian dan mereka itu dikaruniai istri-istri yang disucikan. Tapi istri-istri yang disucikan. Suami jangan rusuh loh. Serta mereka itu mendapatkan keridhaan dari Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Allah tahu siapa yang betul-betul bertakwa, siapa yang betul-betul ikhlas, betul-betul karena Allah dalam melakukan amaliyah. Allah tahu. Makanya dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ayat 102 yang kita bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah sabana-bana bertakwa. Sabana-bana bertakwa. Jangan bergarah-garah. Yang bergarah itu yang melakukan kebaikan bukan karena Allah, tapi masih karena mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan dari yang lain, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih menggantungkan amalia awak kepada selain Allah. Itu tidak sabana-bana bertakwa begitu. Yang sabana-bana bertakwa itu haqqa tuqatih, betul-betul tidak ada tujuan lain awak untuk sujud, tidak ada tujuan lain awak untuk bersedekah, tidak ada tujuan lain awak membaca Al-Quran, tidak ada tujuan lain awak membantu orang lain, melainkan hanya mengharapkan ridha dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Itulah Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ya, buah dari ketakwaan
yang kita bina, yang harus kita jaga tarik. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dari segala urusan, apalagi urusan untuk mengejar nilai-nilai ketakwaan itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.